Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizkan Firmansyah di Segala IT. Dan masuk ke video ketujuh. Sekarang kita masih dalam playlist belajar web programming dasar ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ya teman-teman, kita masuk ke playlist ke-8 ya, atau video ke-7 sorry, dari playlist web programming dasar. Sekarang kita akan bahas 3 materi, yaitu CSS Selector, CSS Inheritance, dan CSS Layouting. Ya, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu apa itu CSS Selector ya. CSS Selector merupakan cara untuk menyeleksi setiap elemen, kelas maupun ID pada struktur HTML menggunakan style CSS agar mempermudah dalam memberikan style CSS. Ya, jadi selektor ini adalah cara kita menyeleksi atau memilih elemen atau kelas ataupun ID ya untuk diberikan style pada CSS tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman punya elemen atau kelas ataupun ID dalam struktur HTML, maka teman-teman bisa menggunakan selektor dalam penggunaan style CSS itu sendiri. Nah, ini contoh penggunaan CSS selector ya. Kita tahu di sini ada sharp image ya, sharp ini ID, lalu ada elemen div dan class image dot image. Jadi sharp itu ID dan dot ini atau titik ini adalah kelas ya teman-teman. Jadi misalkan ini tuh si image atau si class image punya parent yang namanya div dan div punya parent yang namanya ID image itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan selektor seperti ini ataupun bebas sih, mau kelas terlebih dahulu ataupun elemen terlebih dahulu itu bebas, asalkan kelas ataupun elemennya itu satu parent atau satu child ya teman-teman, agar bisa mempermudah selektornya seperti ini. Ya, langsung ke pembahasan kedua, yaitu tentang CSS Inheritance. Inheritance atau inherit ya, yang artinya waris atau pewarisan ya. Jadi inheritance itu sebuah sifat penurunan CSS dari tag HTML kepada tag HTML lainnya gitu. Jadi dengan menggunakan CSS, teman-teman bisa menggunakan misalkan style pada parentnya suatu elemen gitu. Nanti childnya itu otomatis dia ikut uh, ikut apa ya, ikut terberikan stylenya gitu, atau ikut terstyling gitu akibat adanya inheritance dari parents elemen tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya, teman-teman tahulah kalau ada tag body gitu di HTML. Nah, teman-teman kalau ingin merubah seluruh child dari parent body ini, atau misalkan ada heading satu di sini kan cuma ada satu elemennya, yaitu tag paragraf doang gitu. Ya, teman-teman kalau misalkan banyak elemen di sini bisa ya. Jadi teman-teman tinggal kasih aja stylingnya pada si parent HTML tersebut gitu. Ya, misalkan di sini parentnya itu body, saya kasih styling di body ini font size nya 14 pixel dan colornya blue gitu. Ya, otomatis childnya di sini ikut terstyling gitu itu teman-teman. Ya, kita ke pembahasan terakhir, yaitu CSS layouting. Ya, sebenarnya CSS layouting itu luas ya. Contohnya ada grid, ada flex gitu. Cuma itu ada pembahasan lainnya, mungkin saya akan bahas dulu CSS layouting itu apa sih gitu. Jadi CSS layouting itu sebuah pengaturan tata letak gitu ya. Jadi layoutnya juga tata letak gitu dalam sebuah halaman HTML tentunya menggunakan style CSS gitu. Jadi ya gunanya mempercantik sih dan lebih terstruktur gitu. Misalkan ada layout buat sidebar, buat konten, dan buat navbar ya. Umumnya seperti itu kan posisi struktur pada web gitu. Nah, kita bisa ngaturnya dengan CSS layouting ini gitu. Nah, penggunaannya juga lumayan gampang ya. Kita tinggal atur aja, misalkan punya satu kolom seperti ini, displaynya seperti ini, kita atur aja kolomnya itu 33,33 pixel. Jadi misalkan kan satu widthnya itu 100% ya, kita akan atur bisa dibagi 3 gitu ya. Jadi kita atur aja 33% gitu. Itu 100 bagi 3 sih sebenarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini merupakan layouting paling sederhana sih menggunakan CSS. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman nih. Jadi kita punya yang asalnya row dan punya kolom di sini, kita bisa langsung menggunakan layoutingnya seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ke prakteknya. Seperti biasa, teman-teman di sini buka dulu Sublime Text-nya seperti ini, dan buat satu file ya. Di sini saya
ada filenya nih cuman kecil ya, nggak apa-apa lah. Nah, seperti biasa kita buat satu tag HTML di sini seperti ini dengan judul belajar CSS part 2 gitu. Soalnya ini kan kedua kalinya kita belajar CSS nya. Yang sebelumnya kita pengenalan dulu sih, intro to CSS nya. Nah ini ya teman-teman, sudah kita buka seperti ini gambarannya, masih polos. Kita atur lagi langsung aja lah. Misalkan kita punya heading satu yang namanya judul belajar CSS seperti ini nih. Nah sorry ini, nah kita refresh. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Kita akan ubah dia kelasnya inherited sih. Mungkin kita di sini aja kelasnya kita buat inline aja seperti ini. Misalkan kita kasih body aja nih, body colornya itu kita ubah jadi red misalkan seperti ini. Kita refresh, maka ini otomatis jadi red ya. Ini salah satu sifat inheritance pada CSS gitu teman-teman. Lalu kita juga bisa sebenarnya inject langsung misalkan selektornya ya. Misalkan kita punya di sini div yang kelasnya itu text, div text seperti ini, dan di bawahnya itu ada paragraf seperti ini, lorem aja. Nah seperti ini. Maka untuk defaultnya ini, secara defaultnya itu warnanya pasti merah ya seperti ini, karena mengikuti kelas parentnya gitu. Ingat ini masih inheritance ya. Namun kita bisa pakai selektor agar si dia atau si paragraf ini enggak merah gitu hasilnya. Misalkan kita kasih aja dot text seperti ini, dot text dan paragraf seperti ini nih, agar selektornya lebih, ingat kalau selektor itu semakin lengkap semakin bagus ya, jadi dia itu semakin spesifik lah gitu. Kita buat black aja, kita buat default ya seperti ini. Nah jadi hitam loh. Ini salah satu sifat inheritance dan selektor pada HTML nya gitu. Lalu kita akan buat si teks ini punya paragraf dan dia itu grid ya seperti ini nih, lorem. Nah ini kan dia punya 3 baris nih. Untuk default sekarang kita ke bawah nih, namun kita akan ubah dia jadi apa ya, ke samping gitu, jadi 3 seperti newspaper aja. Kita dot textnya kita buat seperti ini. Kita buat outernya seperti ini, lalu displaynya table, lalu clearnya itu bot seperti ini. Lalu kita atur aja text B nya itu punya width. Ya, ini kita widthnya 100% dulu ya, widthnya itu 100%. Dengan ini kita atur ya 33% aja, jadi 100 bagi 3 sih teman-teman. Oke kita cek ya, refresh. Nah seperti ini kontennya kosong aja. Ini displaynya kita buat flex aja sih seperti ini, harusnya dia ke samping sih. Display flex dan flex directionnya itu row seperti ini, atau kita kosongin aja sih seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita udah bisa ngatur gridnya ya, atau layoutingnya di sini. Kita punya 3 kolom di sini nih menggunakan layoutingnya CSS nih. Sebenarnya ini nggak perlu pakai ini bisa ya, karena kita udah aturnya dia sebagai flex gitu. Dia otomatis bisa. Cuman ya agar lebih rapi aja kita pakai widthnya gitu. Nah seperti ini. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan sekarang kita sudah belajar tentang CSS inheritance, CSS selector, dan layouting ya teman-teman. Jadi ini layouting yang paling sederhana. Mungkin kita akan bahas tentang grid dan flex lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Rizky Firmansyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.